Atom adalah unsur terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun atom ukurannya sangat kecil dan kita tidak bisa melihat dengan mata, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara kita mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus memiliki sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari 3 komponen inti. Yang pertama yaitu fuel bundle atau bahan bakar, yang kedua ada control rod atau tangkai kontrol, dan yang ketiga ada coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakarnya. Uranium yang berasal dari pabrik biasanya berbentuk silinder dengan ukuran setara dengan 1 ruas jari orang dewasa. Satu silinder ini memiliki energi potensial yang sangat besar. Jika kita konversikan dengan batu bara, satu silinder dapat setara dengan 800 kg batu bara. Atau jika kita konversikan dengan minyak bumi, yaitu sekitar 560 liter minyak bumi. Sangat luar biasa, bukan? Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellet kemudian akan disusun menjadi fuel rod, yaitu susunan fuel pellet tadi secara sejajar. Dan kemudian fuel rod akan disusun kembali sehingga membentuk sebagai fuel bundle. Yang nantinya fuel bundle inilah yang akan dimasukkan ke dalam reaktor nuklir. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan cara menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom dari uranium dan membuat atom uranium menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi 2 atom yang lebih ringan, dan terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan 2 atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan juga gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium yang berada di sekitarnya, sehingga nantinya akan terjadi reaksi nuklir berantai atau yang sering disebut sebagai nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur atau dikontrol dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu yang sangat singkat inti reaktor akan berada di suhu yang sangat tinggi. Inilah mengapa di dalam inti reaktor terdapat 2 komponen yang penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan juga coolant. Control rod berfungsi untuk mengukur jumlah reaksi nuklir yang akan terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi tadi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak dan jumlah reaksi maka akan semakin meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap dengan tekanan yang sangat tinggi. Disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian akan disalurkan ke dalam turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Perputaran generator inilah yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondensor dan akan terjadi proses pengembunan.
Kembalinya ke bentuk cair, air yang terkumpul dalam kondensor kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.